Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan Sobat Sisgam, marhaban fi Smartphone Podcast MTSN 6 Agam. Ngobrol santai di ruang inspirasi. Pada sesi kali ini, tema obrolan kita yaitu belajar dengan hati, bertumbuh dengan cinta. Bersama saya, Najwa Zahratul Ramadhani sebagai host. Kali ini telah hadir bersama kita, sosok inspiratif yang tak hanya mengerti strategi kurikulum, namun juga mahir menjelajah dunia teknologi digital, yaitu Wakil Kepala Bidang Kurikulum sekaligus ahli IT MTSN 6 Agam, Ibu Neni Novia SPD. Hai Ibu, Hai Najwa, gimana nih? Gimana nih kabar Ibu hari ini? Alhamdulillah sehat dan semakin sehat melihat keceriaan Najwa hari ini. Wih, Bu Najwa boleh nggak nanya-nanya seputar bidang kurikulum yang sekarang sedang Ibu emban? Ya boleh? Bu, belakangan kerap lalu lalang di beranda Instagram ataupun TikTok Najwa, ungkapan bahwasanya tiap kali pergantian pemerintah akan turut diiringi oleh pergantian kurikulum nasional. Menurut Ibu, sejauh mana pengaruh antara keduanya? Dan bisa nggak nih Ibu jelasin sejarah pergantian kurikulum nasional Indonesia dari awal hingga yang sekarang kita gunakan? Oke, baik Najwa. Satu sisi pendapat itu bisa kita benarkan dan satu sisi lagi pendapat itu perlu kita luruskan. Nah, setiap pergantian pemerintah itu biasanya diikuti dengan pergantian kebijakan termasuk kepada kurikulum. Nah, kenapa seperti itu? Pemerintah itu dia membawa visi misi pendidikan yang dia sesuaikan dengan keadaan zamannya. Tapi tidak semua kurikulum itu berarti, tapi tidak semua pergantian pemerintah itu kurikulum diganti. Kurikulum itu hanya direvisi, bukan diganti total. Ya, kurikulum itu diperbaharui, dilihat, disesuaikan, disempurnakan, sehingga hasilnya itu bukan perubahan total, tapi adalah revisi. Sebagai bukti, kita lihat sejarah perkembangan kurikulum di Indonesia. Nah, pertama, kita mulai dari tahun 1975. 1975, kurikulum itu direvisi nanti pada tahun 1984. Ada berapa tahun, Najwa? 9. Ada 9 tahun implementasinya. Berarti sudah hampir 2 kali pergantian pemerintah baru kurikulum diganti. Ya, nah pada tahun 1984, kurikulum itu akan diganti lagi pada tahun 1994. Ada 10 tahun implementasinya. Nah, pada tahun 1994 diganti lagi kurikulum itu pada tahun 2004. 2004 diganti lagi pada tahun 2006. Nah, inilah revisi kurikulum paling singkat di Indonesia, hanya 2 tahun. Ya. Kemudian tahun 2006 direvisi kembali kurikulum ini pada tahun 2013 yang kita namakan Kurtilas, ya. Nah, pada tahun 2013 baru direvisi lagi pada tahun 2022. 9 tahun implementasinya baru diganti yang kita kenal sekarang dengan kurikulum merdeka. Nah, itu Najwa perjalanan kurikulum di Indonesia. Jadi ungkapan yang mengatakan bahwa pergantian pemerintah akan diiringi oleh pergantian kurikulum nasional itu ungkapan yang sedikit keliru ya Bu, dan Iya, sangat penting untuk kita meluruskan bersama. iya, kita luruskan bersama pendapat yang seperti itu. Bu Najwa juga ada baca artikel tentang pendekatan pendidikan yang katanya lebih mengutamakan relasi emosional antara guru dan siswa. KBC, kurikulum berbasis cinta. Iya. Menurut Ibu, apa itu kurikulum berbasis cinta dan bagaimana gambaran penerapannya di dalam kelas? Iya, baik. Kurikulum berbasis cinta itu bukan kurikulum baru ya, Najwa. Bukan kurikulum baru. Tapi kurikulum berbasis cinta itu dia melekat kepada kurikulum merdeka. Nanti jalannya seiringan itu. Melekat pada kurikulum merdeka. Kurikulum berbasis cinta itu sendiri adalah pendekatan pendidikan yang lebih mengutamakan kasih sayang.
lebih mengutamakan empati. Seperti kata Najwa tadi, lebih mengutamakan adanya hubungan emosional antara guru dan siswa. Nah, sehingga nanti tujuan pembelajarannya nanti menciptakan suasana pembelajaran yang lebih hangat, lebih menyenangkan, ya, serta pembelajaran yang lebih mendalam. Nah, kurikulum berbasis cinta ini menerapkan 6 tema, ya, menerapkan 6 tema. Apa saja temanya itu? Pertama, tema cinta kepada Allah. Kemudian yang kedua, cinta kepada Rasul. Yang ketiga, cinta kepada diri sendiri. Yang keempat, cinta kepada sesama. Yang kelima, cinta kepada lingkungan. Dan yang keenam, yang terakhir adalah cinta kepada negara. Nah, dalam penerapannya dalam proses pembelajaran, kita harus um, menyisipkan 6 cinta yang diharapkan oleh kurikulum cinta itu dalam penyampaian materi atau dalam pencapai tujuan pembelajaran kita. Nah, pertanyaannya, apakah seluruhnya keenam-enamnya harus diinsersikan, Bu? Tidak. Ya, kita sesuaikan dengan materi yang akan kita berikan kepada siswa tersebut. Ya, kita insersikan artinya kita masukkan. Nah, contoh, sekarang Ibu adalah guru informatika. Nah, Ibu akan memberikan materi di situ bagaimana bijak dalam menggunakan media digital dan identitas diri atau etika bermedia digital dan identitas diri. Itu materi Ibu. Di situ Ibu bisa memasukkan atau menginsersikan tema yang diusung oleh kurikulum berbasis cinta itu 2 tema. Tema cinta kepada Allah dan kemudian tema cinta kepada diri sendiri. Nah, contohnya seperti ini. Uh, Ibu menjelaskan kepada siswa, Ananda semua, setiap yang kita lakukan di dunia ini akan dilihat oleh Allah, akan dicatat oleh malaikat, dan akan kita pertanggungjawabkan nanti di akhirat. Termasuk etika kita dalam menggunakan media digital. Apa saja kegiatan kita di dunia digital, semuanya akan dicatat oleh malaikat dan kita pertanggungjawabkan nanti. Kita menyebarkan berita hoak di media digital itu termasuk menyebarkan fitnah. Berarti itu dilarang oleh agama kita dan nanti pasti akan kita pertanggungjawabkan. Kita buka situs-situs eh, yang tidak layak kita buka, situs-situs yang dilarang kita buka dan itu malaikat tahu, dicatat oleh malaikat. Nanti kita pertanggungjawabkan. Nah, itu contoh Ibu sudah menginsersikan kurikulum berbasis cinta dengan tema cinta kepada Allah. Nah, kemudian untuk cinta kepada diri sendiri bagaimana? Nah, Ibu menjelaskan kepada siswa, Ananda harus bijak dalam menggunakan media digital. Ananda tidak boleh sembarangan upload data diri Ananda sendiri. Ananda tidak boleh sembarangan upload konten-konten yang tidak mencerminkan diri Ananda itu seorang siswa madrasah. Andaikan nanti ada siswa yang mengupload KTP-nya ke media digital itu mengakibatkan apa? Mengakibatkan nanti dipergunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab melalui pinjaman online. Nah, itu bahayanya bagi kita. Kemudian apalagi kita upload konten-konten yang tidak sesuai dengan diri kita sehingga apa? Kita seorang siswa madrasah tidak dipandang atau tidak dihargai oleh orang lain. Nah, itu akan merugikan diri sendiri. Nah, contoh yang seperti itu, penjelasan yang seperti itu sudah menginsersikan cinta kepada diri sendiri. Nah, begitu Najwa. Najwa paham maksud Ibu. Jadi, kurikulum berbasis cinta itu adalah penguatan yang melekat pada kurikulum merdeka. Iya, iya. Bu Najwa juga ada menjumpai dua istilah yang sekarang sedang ramai diperbincangkan dalam dunia pendidikan, Iya, yaitu deep learning dan surface learning. iya. Menurut Ibu, apa perbedaan yang paling mendasar antara keduanya? Dan bagaimana nih strateginya untuk membentuk pembelajaran mendalam yang dimana siswa itu ilmunya tidak hanya diingat dan diam di kepala, tapi Iya. juga bisa diimplementasikan. Iya. Ada dua istilah, satu surface learning, satu deep learning. Dan kedua-duanya ini memang sangat signifikan sekali perbedaannya. Surface learning, dia lebih kepada konsep. Ya, artinya apa? Konsep itu harus dipahami oleh siswa hanya sekedar menghafal.
Kemudian kalau deep learning, itu konsep yang diberikan itu harus dipahami oleh siswa dan harus dipelajari secara mendalam. Ya, deep learning itu dia ada 3 prinsip. Ya, 3 prinsip dalam pembelajaran. Prinsip yang pertama, ya ada namanya mindful learning. Prinsip yang kedua, ada namanya meaningful learning. Prinsip yang ketiga, ada namanya joyful learning. Kalau yang mindful learning itu artinya berkesadaran. Ya, siswa sadar perhatiannya tuh penuh untuk belajar saat itu. Jadi siswa itu tahu dia tujuan dia belajar saat itu mau ngapain. Untuk apa dia belajar materi ini. Jadi sadar dia kalau dia belajar materi ini manfaatnya untuk apa. Nah, itu namanya berkesadaran. Kemudian lagi meaningful learning. Meaningful learning itu artinya pembelajaran yang bermakna. Siswa itu dapat pembelajaran yang bermakna apabila siswa itu mampu memahami pembelajaran tersebut dan mampu menghubungkannya dengan kehidupannya sehari-hari. Mampu menghubungkannya dengan realita yang dia hadapi setiap hari. Nah, kalau sudah mampu siswa itu memahami hal tersebut, berarti siswa itu sudah dikatakan belajarnya bermakna, meaningful learning. Ya. Kemudian joyful learning. Joyful learning itu adalah pembelajaran yang menyenangkan. Bukan berarti kita di dalam kelas itu harus bersorak-sorak, harus teriak-teriak, enggak. Artinya apa? Pembelajaran itu siswa itu belajar, dia merasa tertantang untuk belajar. Ya, ada kesenangan tersendiri di kepalanya itu setelah melaksanakan pembelajaran itu. Dia tidak lagi merasa takut belajar, dia tidak lagi merasa cemas belajar. Jadi menyenangkan, enjoy dia. Jadi kalau setelah pembelajaran berakhir, dia ada tersimpan di kepalanya tuh enak loh belajar dengan ibu itu gitu loh. Nah, itu berarti siswa itu sudah joyful learning gitu. Belajar yang menyenangkan. Nah, gitu Naja. Jadi, deep learning itu punya peran yang besar dalam membentuk pemikiran siswa yang dimana ilmu yang mereka miliki itu bukan sekedar dihafal, tapi Hmm, juga bisa berdaya guna untuk kehidupan di masa depan. iya, iya. Bu, karena Najwa aktif di bidang literasi, Najwa jadi paham bahwasanya literasi itu bukan hanya tentang baca, tulis, Iya, dan baca, tulis terus, Bu. iya, iya. Tapi ada yang lebih jauh daripada itu. Menurut Ibu, sejauh mana potensi daripada literasi untuk membentuk pola pikir kritis pada siswa? Dan apakah literasi mampu menjadi jembatan untuk membangun pelajaran yang lebih mendalam? Iya, literasi itu Najwa memang jembatan kita untuk dapat berpikir kritis. Memang itu konsepnya. Ya. Jadi literasi itu bukan hanya sekedar kita baca, kemudian kita tulis. Bukan hanya sekedar itu. Berarti kalau kita baca, kita tulis, berarti kita berada pada konsep sekedar tahu. Tahu aja. Ya, tapi kita tidak mendalami. Seperti tadi deep learning, pembelajaran yang mendalam. Kalau kita hanya membaca dan menulis saja, berarti konsep deep learning itu tidak masuk. Tapi yang namanya literasi itu yang mampu menjembatani berpikir kritis itu, kita setelah literasi itu membaca, kita tuliskan, dan kita mampu memahami informasi apa yang kita dapatkan di situ. Ya, apalagi kita selain memahami, kita bisa menganalisisnya. Contoh, Najwa baca satu buku. Ini pendapatnya tentang komunikasi seperti ini. Najwa baca buku satu lagi. Pendapat si B tentang komunikasi seperti ini. Bisa Najwa analisis kedua pendapat dari kedua ahli tersebut. Nah, kalau Najwa sudah bisa menganalisis, berarti Najwa sudah bisa mendalami literasi tersebut. Ya. Nah, itu artinya kalau kita sudah bisa menganalisisnya Najwa, berarti pikiran kritis kita itu akan muncul dengan sendirinya. Nah, itu. Jadi jangan hanya baca tulis saja, tapi kita bukan hanya sekedar tahu, tapi kita bisa menjawab pertanyaan apa dan bagaimana. Nah, itu dia yang literasi itu. Najwa sepemahaman dengan Ibu. Dan MTSN 6 Agam ini juga sudah mempunyai perpustakaan digital Darul Ilmi, seperti Iya, yang kita ketahui. iya, iya. Namun, setelah kita lihat bersama kan, Bu, kenapa pengunjung perpustakaan jauh lebih sedikit daripada warung dan tempat-tempat lainnya? Padahal katanya literasi itu penting, Bu. Iya. eh ini bukan sekedar warungnya.
ya, bukan warungnya, tapi lebih kepada minat siswanya. Ya, minat siswa ini yang rendah. Kalau di warung itu dia merasa dia bisa bebas, dia bisa berhahaha di situ gitu tanpa adanya aturan. Tapi kalau perpustakaan di situ ada aturan, ada tata tertibnya, ya. Makanya dia merasa tidak nyaman di perpustakaan itu. Karena apa? Minatnya itu yang rendah. Padahal kita sudah bikin perpustakaan itu sedemikian rupa, secanggihnya, yang namanya perpustakaan digital, tapi minatnya tidak ada. Nah, permasalahannya itu, minatnya apa solusinya supaya minat siswa ini tumbuh dan perpustakaan ramai dikunjungi oleh siswa? Guru diharapkan sering-sering membawa siswa itu ke perpustakaan. Ya, setiap pembelajaran yang memungkinkan dilaksanakan di perpustakaan, bawa siswa itu sesering mungkin ke perpustakaan. Jadi, kalau sudah sering siswa itu ke perpustakaan, dia akan mengenal, oh perpustakaan ini manfaatnya seperti ini. Oh perpustakaan ini aturannya seperti ini. Ternyata tidak memberatkan saya gitu. Nah, semakin sering seseorang itu mengunjungi ke perpustakaan, semakin terasa manfaatnya, maka minat itu akan timbul dengan sendirinya. Maka kalau bisa seperti itu akan banyaklah siswa masuk perpustakaan daripada ke warung karena manfaatnya sudah dirasakannya gitu. Jadi semuanya tergantung minat dan cara pandang ya, Bu. Iya. Siang ini Najwa pengen ngajak Ibu berandai-andai dulu nih, Bu. Gimana kalau andaikan Ibu diberikan amanah untuk menyusun kurikulum nasional di masa depan? Hmm. Kira-kira nilai apa yang paling ingin Ibu tekankan dalam kurikulum kita dan kenapa menurut Ibu itu penting? Jika Ibu diamanahkan menyusun kurikulum nasional, waduh nasional, berarti bisa jadi Ibu jadi menteri ya Najwa, Ya, Bu. menteri pendidikan. Oke, eh, kalau seandainya kita berandai tadi, Ibu diamanahkan untuk membuat kurikulum nasional, Ibu akan eh, menginsersikan, memasukkan nilai karakter dan cinta. Kenapa? Sebab karakter ini lebih penting daripada kepintaran kita. Kita tidak bisa hanya sekedar pintar, tapi tidak berkarakter. Kita pintar, tapi kita tidak punya karakter, di dunia kerja manapun kita tidak akan dipakai. Ya, tapi kalau kita pintar, dan apalagi kita ditambah berkarakter, orang akan cari kita kemanapun kita pergi. Nah, begitu. Jadi, kepintaran itu harus diiringi dengan karakter. Kita pintar, tapi kita tidak disiplin. Datang suka terlambat, pulang suka cepat. Itu berarti kita tidak berkarakter, tidak dipakai oleh orang. Kita pintar, tapi kita pembohong. Nah, itulah terjadinya korupsi-korupsi sekarang ini. Ya. Nah, jadi perlu sekali kepintaran itu diiringi dengan karakter dan lebih utama lagi karakter. Nah, begitu Nejo. Dari penjelasan Ibu, Najwa bisa menggambarkan bahwasanya kepintaran dan karakter itu ibaratkan sebuah kapal, Ya. di mana kepintaran sebagai mesin dan karakter sebagai nahkoda. Mhm. Jadi, mau secanggih apapun mesin sebuah kapal, jika ia tidak diarahkan oleh nahkoda yang bijak, Mhm. maka kapal tersebut tidak akan pernah sampai ke tujuannya. Iya, iya. Karena jumlah waktu dan pertanyaan yang terbatas, Bu, obrolan kita cukup sampai di sini ya, Bu. Oke, terima kasih Najwa. Terima kasih juga, Bu, sudah meluangkan waktu dan berbagi pemikiran dengan kita semua. Oke, juga terima kasih sudah mengundang Ibu di podcast yang sangat menginspirasi ini. Kurikulum adalah fondasi pendidikan. Jika kita mampu memahaminya, maka kurikulum tidak akan hanya menjadi aturan belaka, namun juga jalan untuk menuju perubahan dalam ilmu, karakter, dan cita-cita. Di balik setiap langkah pendidikan, ada kebijakan yang mengatur. Namun pendidikan sejati bukan milik satu masa atau golongan, namun adalah tanggung jawab lintas generasi. Itulah Sobat Sisgam, perbincangan kita bersama Ibu Neni Novia SPD. Najwa harap kita semua mampu menerapkan nilai-nilai yang sudah disampaikan oleh beliau.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila liqa.